104,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2025 menyala. Mars SMK Muhammadiyah Kota Magelang ngebuka ngantor pagi hari ini sahabat Tidar. Ada Iqbal lagi yang bakalan nemenin sampai ke jam 2 siang. Tapi untuk interval 1 jam pertama spesial untuk ayah bunda dan juga calon-calon bibit tunas bangsa di Kota Magelang yang sedang memantapkan hati begitu masuk ke sekolah menengah kejuruan. Ini nggak perlu ragu lagi, apalagi di tengah era globalisasi yang terus berkembang, teknologi yang makin maju, serta persaingan di dunia kerja yang makin kompetitif. Nah, ini keterampilan tuh praktis menjadi aspek yang harus dimiliki oleh setiap individu agar bisa bersaing begitu ya di zaman yang serba modern. Nah, sekolah menengah kejuruan ini adalah jalur pendidikan yang tidak hanya relevan, tapi juga nampaknya akan sangat dibutuhkan. Nggak hanya mempelajari materi teori, para peserta didik juga akan dibekali nih dengan kemampuan praktis yang langsung bisa diterapkan di dunia profesional. Nah, untuk ngebahas nih good side dari sekolah menengah kejuruan pagi hari ini Radio Tidar udah kedatangan tim dari SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Yang pertama ada Ibu Ratna Irawati MPD selaku Wakahumas dan juga ketenagaan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Iqbal dan juga semua pendengar Radio Tidar. Oke, menemani Ibu Ratna nggak mau sendirian, katanya pagi hari ini ada Pak Karim SPDI selaku bidang keagamaan dari SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, dan juga kepada seluruh pendengar Radio Tidar semuanya. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Sehat semua Bapak ini ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak? Luar biasa. Oke. Selalu mendapatkan kabar bagus begitu juga untuk para alumni juga ya. Tetap keep contact. Nah, kita akan ngebahas semuanya sahabat Tidar, dan khusus untuk sahabat Tidar juga ayah bunda yang sedang cek-cek begitu ya web Instagram dari SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Tenang, khusus ada pendaftaran di jam 10 sampai dengan jam 11 siang ini. Sahabat Tidar bisa berkesempatan mendapatkan diskon 50% biaya DPS. Atau apa Ibu? Dana pembangunan sekolah, jadi cukup membayar 50% saja. Oke, jadi silakan bisa langsung WhatsApp ke nomor admin Skahima ada di 0812 2775 1357. Oke, silakan sahabat Tidar gercep tanya-tanya silakan, atau mungkin mau daftar juga silakan bisa langsung ke nomor itu untuk mana tahu dapat DPS 50% tadi. Betul. Oke, tapi kita akan ngebahas nanti untuk tema kita pagi hari ini adalah bersama SMK Muhammadiyah Kota Magelang, Level Up Your Future, transformasi skill siap taklukkan industri 4.0. Tapi sebelum kita ngebahas itu, mungkin boleh diperkenalkan dulu Ibu Ratna ke sahabat Tidar. Seperti apa sih SMK Muhammadiyah Kota Magelang ini? Apa visi misinya? Monggo. Oke. Baik, jadi ini membahas visi Skahima. Skahima itu istilah nama kerennya dari SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Jadi di sini kita pakainya Skahima ya Mas Iqbal ya. Betul. Oke. Jadi ini ada kaitannya sama tema yang kita usung pada pagi hari ini. Jadi level up your future. Okay. Kenapa kita harus level up our future? Karena kalau anak-anak muda zaman sekarang kan pada asik, pasti siapa sih yang nggak suka nge-game? Semuanya suka nge-game kan. Sekalinya kita nge-game, pengennya naik level terus. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tuh pengen setiap naik level otomatis kan ada sering kita dengar, jadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan jadikan esok lebih baik dari hari ini. Karena kalau hari ini kita sama dengan kemarin atau bahkan hari ini lebih buruk dari kemarin, kita kan merugi. Jadi makanya that's why kita harus level up. Jadi Skahima ini pengen mengajak siswa-siswi, alumni, generasi penerus bangsa ini untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri untuk ke tingkat yang lebih baik lagi, untuk level up. Karena visi dari Skahima itu kan tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ini mungkin seperti yang kita ketahui namanya Muhammadiyah, pasti tujuannya berakhlak karimah, bertakwa yang seperti itu. Tapi di sisi yang lain secara akademik dan non akademik pun pasti tujuannya ke situ. Karena SMK itu kan tidak hanya belajar tentang akademis, tapi bisa dikatakan langsung praktek, gak cuma teori aja. Apalagi di Skahima itu tidak hanya hard skill-nya saja, tapi soft skill-nya juga. Jadi supaya balance, karena dengan kita mengikuti di era 4.0 ini kan pasti banyak banget perkembangan begitu pesat, terutama kalau anak-anak muda zaman sekarang itu gadget addict biasanya ya. Jadi
gimana sih biar kita itu jangan sampai dimanfaatkan oleh teknologi, tapi kita yang memanfaatkan teknologi. Jadi salah satu jawabannya, yuk gabung di Skahima. Selain itu juga kita untuk siap bersaing di kancah baik itu nasional maupun global, karena kita pengennya berbudaya lingkungan, jadi adaptif dimanapun kita berada, kita tuh bisa selalu beradaptasi. Karena ini ya Mas Iqbal, kalau Gen Z sekarang ini kalau misalnya kerja dikit, aduh capek, mental health-nya kena ini mau resign mau apa. Nah, yuk belajar di Skahima biar kita tuh siap menghadapi perubahan apapun itu gitu. Oke, jadi memang tujuannya adalah nanti menelurkan anak-anak bangsa yang tidak hanya kompeten dalam bidang profesional, namun juga mentalnya kuat dan yang jelas religiusnya juga ada. Betul sekali. Seperti visi dari Muhammadiyah. Nah, untuk Skahima sendiri itu ada jurusan apa aja nih, Bu? Ada 6 jurusan, mungkin Pak Karim bisa membantu. Mungkin Pak Karim silakan Pak. Di kafe dulu namanya itu multimedia. Kita di situ nanti mempelajari tentang fotografi, videografi. Tapi ini ada khusus untuk PK-nya, program keunggulannya itu ada developer game. Oke. Wah, developer game bahkan itu jurusan yang Gen Z banget ya? Iya, sangat-sangat Gen Z sekali. Jadi ini sangat cocok untuk anak-anak muda sekarang yang senang game. Tapi ini lebih ke mendevelopnya, membuat gamenya. Itu berapa kelas Pak tiap angkatan? Sementara masih satu. Masih satu untuk yang DKV ini yang PK-nya adalah developer game. Kemudian ada jurusan MPLB itu untuk yang dulu namanya sekretaris. Kemudian ada jurusan akuntansi keuangan, jurusan pemasaran atau digital marketing, kemudian jurusan farmasi sama jurusan teknik otomotif. Memang benar-benar ini ya Pak ya, jurusan yang sangat dibutuhkan untuk bahkan di era masa depan pun. Ini ada tujuannya nggak Pak? Kenapa memilih DKV dan tadi yang apa Pak, game, developer game? Apakah memang SMK Muhammadiyah Kota Magelang ini punya proyeksi ketika sebelum menentukan jurusan, memang kita harus memberikan jurusan ini nih karena ke depan akan potensial atau seperti apa Pak? Ya, potensi untuk developer game ini sangat-sangat besar karena saya kira orang itu kan senang bermain-main, dia senang nge-game itu pasti senang. Nah, ini pasti menjadi pasar yang sangat menarik bagi anak-anak muda sekarang untuk membuat game itu. Oke, kalau untuk daya tampungnya sendiri itu berapa Bu tiap kali penerimaan siswa baru? Jadi 2 kelas. Iya. Jadi sempat yang kelas multimedia waktu itu belum DKV ya, masih multimedia itu sempat yang sampai 2 kelas gitu. Tapi untuk tahun kemarin memang masing-masing jurusan 1 kelas. Masing-masing juga. Berarti ada 6 kelas ya per penerimaannya. Betul. Kemudian ini kan jurusannya udah benefit semuanya dalam dunia pekerjaan begitu ya, dan selama pendidikan ini para siswa akan dibekali dengan fasilitas apa aja di Skahima? Fasilitasnya sudah alhamdulillah ya sudah lengkap. Jadi terutama untuk yang kalau DKV karena memang kemarin kan SMKPK, jadi satu-satunya mungkin yang sekolah Muhammadiyah yang SMK yang pusat keunggulan gitu. Jadi untuk DKV sendiri memang fasilitasnya sudah sangat luar biasa sekali lengkap, lab komputernya yang apa Pak istilahnya yang canggih-canggih gitulah ya, karena saya basicnya guru bahasa Inggris, jadi tentang itu kurang ini ya, tapi fasilitasnya sudah lengkap, apalagi ada ini studio foto, jadi TEFA atau teaching factory-nya itu untuk DKV juga ada gitu. Tapi semua jurusan tenang, semua jurusan juga fasilitasnya lengkap, memadai. Tiap labnya, tiap istilahnya lab ataupun bengkel itu sudah ada semua. Jadi fasilitasnya sudah jangan diragukan lagi. Insya Allah sudah menunjang sekali, meskipun mungkin tiap jurusan beda karena memang kebutuhannya kan juga beda-beda tiap jurusan gitu. Tapi yang jelas sudah ada teaching factory ini yang sudah cukup menguatkan begitu ya, di mana apalagi kalau kemarin akuntansi itu kan Excel, harus menguasai Excel ya. Nah, jadi diajarin Excel sampai kemarin alhamdulillah siswa kita ada yang juara 1-2 Excel competition di tingkat Jateng DIY gitu. Jadi kayaknya kalau admin yang belajar Excel mungkin nggak bisa digantikan sama AI gitu. Karena semakin eranya kesini apa-apa digantikan AI gitu ya Mas Iqbal ya. Jadi gimana sih caranya kita biar lulusan Skahima ini tidak bisa digantikan oleh AI, mereka punya keunggulan lain gitu, kayak misalnya yang perkantoran MPLB itu kan ada
mapel pilihannya public speaking. Betul. Nah, apapun skill kamu tapi kamu nggak berani ngomong, kayaknya sia-sia gitu ya. Jadi pasti beda lah ketika kita berani bicara, berani speak up, dan kita diem aja gitu. Jadi kita bekali juga biar pede ngomong, biar berani gitu. Ini juga mungkin nyambung ya dengan kegiatan kesiswaannya. Selain tadi pelatihan public speaking, apa aja nih untuk bisa dibilang sudah jurusannya tuh potensial di dunia kerja ditambah soft skill pendukungnya, ini ada apa aja Pak untuk kegiatan Kalau kegiatan untuk kesiswaannya sangat banyak sekali, terutama di ekstrakurikulernya. Ada sekitar 11 ekstrakurikuler yang ada di sana, diantaranya tapak suci. Tapak suci itu silat. Ini yang paling tenar viral nih anak-anaknya SKHIMA. Ya, cuman kalau tapak suci itu kan fokusnya lebih ke seni ya, seni bela diri. Nanti tetap ada pendukungnya taekwondo juga yang mungkin secara duelnya itu langsung one on one gitu. Untuk taekwondo ya itu. Terus ada seni tari, kemudian seni musik itu yang mungkin sudah banyak ya, seni musik. Alhamdulillah kemarin kita juga dapat di FLS 2N itu ya juara 2 gitar solo. Ini kayak kemarin juga juara 3 kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. Kemarin juga dengar-dengar SMK Muhammadiyah udah menorehkan lagi prestasi. Yang fresh anget banget ini kayaknya soalnya prestasinya Pak ya. Kemudian ini kan sudah mulai masuk fase PPDB Ibu ya, penerimaan siswa baru. Nah ini boleh dijelaskan untuk yang masih kayak maju mundur nih ya kan, seperti apa sih alur dari penerimaan siswa baru di SMK Muhammadiyah Kota Magelang atau SKHIMA, dan boleh di-spill nggak biaya-biayanya mungkin untuk ibu-ibu yang pengen tahu? Oke, jadi nggak usah ragu lagi sobat, ini sahabat tidar, nggak usah ragu lagi, langsung aja daftar. Untuk persyaratan secara umum sama mungkin sama sekolah yang lain, fotokopi raport semester terakhir, fotokopi ijazah kalau sudah ada atau SKL, fotokopi kartu keluarga atau kelahiran, dan juga pas foto. Kemudian untuk biaya pendaftaran 100.000, kemudian biaya DPS-nya 2 juta, akan tetapi khusus untuk sesi ini ya Mas Iqbal ya, jam 10 sampai 11 silahkan WA admin SKHIMA bilang lagi dengerin Radio Tidar dapat diskon 50% gitu. Pasti cukup bayarnya 1 juta aja. Terus biayanya itu sudah all in semuanya 2.800.000, itu sudah all in, jadi tidak perlu lagi bayar apa-apa itu untuk 1 tahun gitu. Sudah lengkap sekali begitu sahabat Tidar, dan sekali lagi boleh diulang Bu untuk pendaftarannya dan juga informasi lebih lanjut bisa kemana? Bisa langsung WA saja di admin SKHIMA di 0812-2775-1357, atau bisa juga kunjungi kalau mau langsung daftar online di bit.ly/ppdb SKHIMA 2025, atau juga bisa kunjungi IG kita di SMK Muhammadiyah MGL, itu bisa dapat informasi banyak di situ Mas Iqbal. Menarik sekali sahabat Tidar, bagaimana memang SMK Muhammadiyah Kota Magelang atau SKHIMA ini memang siap akan terus menelurkan putra-putri terbaik bangsa, apalagi di era industri 4.0. Ini kan mereka siap akan terus membimbing putra-putri untuk meningkatkan kemampuan dan juga potensi diri. Para siswa SMK Muhammadiyah Kota Magelang disiapkan tidak hanya untuk lulus, tapi lulus dengan keahlian yang terdepan Ibu ya pastinya. Betul. Dan juga Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa level up your future, transformasi skill, siap menaklukkan industri 4.0. Untuk sahabat Tidar yang pengen banget bertanya, silakan WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 ya. Kalau nanti mau dapat diskon, WhatsApp-nya ke 0812 2775 1357. Takutnya ketuker Bu, nanyanya malah ke sana nanti ya. Kita akan segera kembali, sekaligus yang penasaran seperti apa prestasi dari SMK Muhammadiyah Kota Magelang atau SKHIMA. Kita langsung denger nih testimoni dari alumni. Saya Niswa Kutsina. Saya lulusan SMK Muhammadiyah Kota Magelang jurusan pemasaran. Saat ini saya menjalankan bisnis online yaitu produk hijab. Berkat ilmu yang saya dapatkan di sekolah, saya bisa mengelola bisnis ini dengan baik, pemasaran, mengelola medsos hingga mengelola keuangan. Beberapa kejuaraan selama sekolah di SKHIMA seperti bisnis plan tingkat nasional dan juga hijab ambassador membuat saya semakin percaya diri dan mempunyai good communication skill.
Radio Talk Show bareng sama Skahima atau SMK Muhammadiyah Kota Magelang masih lanjut ditemenin sama Ibu Ratna Irawati MPD selaku Waka Humas dan juga Ketenagaan SMK Muhammadiyah Kota Magelang, dan juga Pak Karim SPD. Masih semangat Pak, Bu? Iya, yang jelas silakan untuk sahabat Tidar yang pengen banget mendapatkan potongan diskon 50% untuk DPS, silakan WhatsApp dulu untuk informasi selengkapnya. Boleh tanya-tanya dulu. Kalau udah mantep bisa langsung daftar ya. Mana tahu dapat 50% dana pembangunan sekolah. Silakan WhatsApp-nya di 0812 2775 1357. Udah nggak perlu ragu lagi begitu ya, maju mundur masuk ke SMK, karena salah satu alasan utama mengapa sekolah menengah kejuruan ini menjadi pilihan yang tepat adalah karena kurikulum pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang benar-benar relevan nih dengan kebutuhan industri. Berbeda dengan sekolah umum yang lebih banyak menekankan teori dan pengetahuan akademik, SMK ini memang mengutamakan pembelajaran praktis yang langsung bisa diterapkan dalam dunia kerja. Begitu pula dengan SMK Muhammadiyah Kota Magelang ya. Betul sekali Mas Iqbal. Oke Ibu Ratna, dan kalau kita ngelihat nih hari gini kan hampir banyak sekolah tuh sudah punya P5 Ibu ya. Betul. Itu juga ibaratnya kayak niru-niru kurikulumnya SMK. Nah ini bagaimana nih SMK tetap bertransformasi untuk pengembangan skill dan juga kesiapan menghadapi era industri 4.0 Bu? Oke, jadi gini Mas Iqbal, sebenarnya kalau P5 itu kan memang kurikulum Merdeka itu ada P5-nya, jadi wajib ya. Oke, nah di luar itu untuk Skahima sendiri, nah karena SMK itu kan skillnya yang tadi saya sampaikan kan pasti tiap jurusan mempunyai skill masing-masing. Nah yang mana tidak hanya teori tapi kita langsung praktek. Nah jadi kurikulumnya Skahima itu berbasis industri. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu yang nantinya pasti dibutuhkan di dunia kerja. Nggak mungkin belajarnya di sekolah kayak gini besok beda sama dunia kerja gitu loh. Terutama kalau yang linear gitu ya, yang sejalur. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itulah yang ada di dunia kerjanya Dudi. Apalagi kalau misalnya contohnya TO, teknik otomotif, atau yang kemarin istilahnya TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Itu kan kayaknya nggak bisa digantikan sama AI ya Mas Iqbal ya. Jadi apalagi untuk ibaratnya motor itu pasti ada yang macetnya, ada bermasalahnya. Jadi itu skill yang sampai kapanpun dibutuhkan, sampai kapanpun orang-orang memang membutuhkan itu, dicari-cari gitu. Nah selain kurikulumnya yang berbasis industri, kita juga fasilitas praktiknya modern seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Laboratorium dan bengkelnya tuh sudah dengan peralatan standar industri. Kemudian juga pengembangan soft skill dan karakternya yang mana kita insya Allah berbasis Islami. Tidak hanya kasarannya gini ya, kalau kita lulus, kalau SMK itu kan lulus bisa langsung kerja. Betul. Bisa juga melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau juga berwirausaha. Jadi jangan khawatir Sobat Skahima, Sahabat Tidar. Oh, maaf nih, biasanya Sobat Skahima ya. Oke. Jadi kalau pengen kuliah nih, nggak mungkin sekolah di SMK, nggak gitu juga. Jadi meskipun sekolahnya di SMK tetap bisa lanjut kuliah kok gitu. Jadi bisa kuliah, bisa kerja, bisa berusaha, tapi kita sudah mempunyai skill yang mungkin lebih dibandingkan teman-teman yang mungkin di SMA gitu ya. Nah kemudian kalau SMK itu kan pasti ada program PKL-nya, ada magangnya, dan kita tuh udah kerjasama sama beberapa industri. Alhamdulillah ini tahun ini juga meningkat sekali kita MOU-nya, kerjasama dengan banyak industri yang luar biasa sekali. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada industri yang sudah mempercayakan kepada kami. Dan khusus untuk kelulusan Skahima, alumni Skahima itu bisa langsung kerja ke Jepang dengan dana talangan. Nah ini gitu. Yang ditunggu. Kemarin sempat dengar iklannya juga nih Bu. Ini seperti apa mekanismenya? Jadi karena persiapannya dulu ya Mas Iqbal ya. Jadi sebelum lulus itu anak-anak kan kita sudah bekali, kemarin tadi sudah Pak Karim sampaikan ada 11 ekskul gitu ya. Salah satunya itu kan bahasa Jepang. Jadi itu untuk pembekalan awal, anak-anak kenal dulu, bisa berbahasa Jepang dulu. Dan seperti yang kita ketahui kan kalau di Jepang lebih disiplin, lebih tertata gitu ya. Sedangkan kita generasi pasca pandemi ini kan anak-anaknya banyak mager, banyak ini ya Mas Iqbal ya. Jadi kita mulailah pengenalan seenggaknya dari bahasa dulu. Nah setelah lulus nanti kita bisa langsung belajar
selain bahasa juga budayanya Jepang. Nah, nanti bisa berangkat untuk kerja di Jepang dengan dana talangan itu full kita kerjasama dengan ada yang G2G gitu, jadi government to government gitu. Oke, jadi bisa dibilang lulusan dari SMK Muhammadiyah Magelang ini udah pasti kerja, Bu, ya? Iya. Oke, udah pasti begitu. Dan ini juga mungkin pertanyaan juga untuk yang masih kayak maju mundur, ada beasiswanya nggak sih kalau di Skahima itu sendiri? Pasti ada, jadi beasiswa akademik maupun non akademik. Jadi kalau ada mungkin sobat tidar, sahabat tidar ya, yang pasti penasaran gitu. Selain yang kalau pada umumnya kan ada apa tuh bantuan yang PK apa sih Pak namanya? Iya PKH dan sebagainya yang itu program pemerintah itu ada, tapi ada juga yang beasiswa lazismu. Kemarin juga kita kerjasama dengan BMT Bima juga ada beasiswa BMT Bima dan banyak lagi beasiswa yang lainnya. Tapi yang jelas tadi yang bisa ke Jepang dengan dana talangan tuh udah sangat-sangat membantu banget lah ya. Betul. Terlebih apalagi ini bisa kerja, bisa jalan-jalan juga, bisa merantau dengan skill yang baru lagi mungkin ya. Karena kan keluar Indonesia. Nah ini kan bisa dibilang SMK Muhammadiyah Kota Magelang ini kan selain membekali anak-anak dengan soft skill, religiusnya kan beneran dibina banget ya. Mungkin Pak Karim boleh menjelaskan Pak kegiatan keagamaan dari anak-anak sendiri. Yang membedakan antara SMK Muhammadiyah Kota Magelang dengan SMK selain yang berbasis agama ya Mas Iqbal, ini di sekolah kita setiap siswa itu pasti akan dibekali dengan soft skill keagamaan yang baik insya Allah. Siswa itu akan dibiasakan yang pertama hafalan surat-surat pendek, paling tidak nanti juz 30 itu bisa dihafalkan, sehingga nanti ketika lulus itu paling tidak bisa jadi imam tarawih gitu loh. Bisa jadi imam tarawih karena hafal surat-surat yang cukup banyak begitu. Selain itu ada pembiasaan sholat duha, sholat duhur, kemudian diikuti dengan kultum. Jadi masing-masing siswa itu biasanya dijadwal ada kultum. Nah, kemudian ada juga pembiasaan mungkin khotib Jumat bagi yang putra. Betul. Jadi yang putra sehingga nanti lulus juga bisa khutbah juga di tempat kerjanya. Harapannya seperti itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan menggelitik sih ini sebenarnya dari Audi. Kalau dengar kata SMK kan selalu identik dengan anak-anak nakal. Nah, SMK Muhammadiyah ini sejauh ini seperti apa nih Pak? Apakah juga menemukan anak-anak bandel begitu? Alhamdulillah kalau di SMK Muhammadiyah lebih banyak yang baik, meskipun ya ada beberapa yang bermasalah, tapi sementara ini masih bisa ditangani. Jadi enggak sampai ada yang tawuran itu enggak ada. Jelas ya, karena udah sibuk banget kayaknya ya Pak ya. Karena setiap anak itu kan memang unik dengan masing-masing karakternya gitu. Jadi kalau misalnya anak SMK identik bandel gitu, mohon maaf kan kurang setuju gitu ya. Enggak ya, apalagi mungkin zamannya saya dulu waktu kecil, tapi sekarang sih udah berubah banyak sekali. Ngelihat anak SMK tuh gaul-gaul juga ya Bu ya. Betul. Sekarang ya. Iya, apalagi sekarang kan zamannya ini ya sosmed, jadi anak-anak bisa lebih, terutama kayak di kami kan ada jurusan pemasaran yang memang diajarin misalnya kan jualan live atau jadi content creator gitu kan. Jadi nah itu bisa improve diri juga gitu kan, meskipun anak-anak bisa mungkin salah ya, tapi kan masih ada guru yang bisa membimbing kayak gitu. Nah ini kan juga sama Bu, Pak, dulu mungkin generasi milenial, kemudian itu kan beda ya dengan generasi Z sekarang. Nah tantangan tersendiri nggak nih untuk bisa dibilang kayak membimbing anak milenial dengan Gen Z, bahkan besok ada Gen Alpha juga? Ya memang ada perbedaan sedikit antara zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Seperti yang Bu Ratna tadi bilang kan, kita ini kan lulusan COVID ya. Lulusan COVID yang mungkin mageran ya, itu untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar dengan lebih giat itu memang agak ada tantangan tersendiri gitu. Tapi yang jelas dengan kurikulumnya, fasilitasnya, kegiatan keagamaannya, kemudian tadi juga ada PKL-nya, sudah kerjasama dengan banyak instansi juga yang untuk nanti bisa menyalurkan tenaga kerja yang profesional. Penempaannya kayaknya udah itu biasa Pak ya, karena sudah sibuk dengan mempersiapkan dibanding memikirkan hal-hal buruknya. Jadi memang itu dia sahabat, keunggulan terbesar SMK itu adalah menyiapkan lulusan yang siap kerja, di mana peluang kerja katanya sih sekarang agak susah enggak ya Bu ya? Peluang kerja tetap terbuka luas ya, apalagi untuk anak-anak SMK. Iya, di SMK Muhammadiyah Kota Magelang ini di Skahima itu kan ada BKK Bursa
kerja khusus. Jadi kan sudah menyediakan banyak sekali lowongan pekerjaan. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Lowongan pekerjaannya udah banyak banget, tapi kitanya nggak mau daftar, berarti kan ya emang sulit karena kitanya nggak daftar. Jadi nggak dapat kerjanya karena nggak daftar gitu ya. Sebenarnya peluangnya juga besar, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Mas Iqbal, kalau anak-anak zaman sekarang karena dikit-dikit tekanan mental health-nya terganggu, ini resign jadi karena memang kerja dimanapun kan nggak ada yang enak terus ya Mas Iqbal ya. Jadi kadang kita memang akan menghadapi tantangan, akan menghadapi tekanan, dan itu kerja dimanapun kita pasti akan mengalaminya. Jadi kalau kita emang sudah mental kerja, dan insya Allah kami akan sounding terus ke siswa-siswi sejak kelas 10 itu, yuk kita mental siap kerja, jadi lulus langsung kerja, itu sudah mentalnya terbentuk gitu. Jadi nggak ada lagi istilahnya menye-menye gitu ya. Betul, ini juga mungkin menjawab pertanyaannya Putri Amelia, kalau anak SMK itu ada sertifikat kompetensi yang diakui nasional nggak sih? Jadi sertifikat sesuai jurusan masing-masing itu ada. Jadi ya kalau misalnya jurusan DKV berarti kompeten di bidang desain komunikasi visual dan juga jurusan yang lain. Nah itu dia kan juga sama aja tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya lulusan SMK Muhammadiyah Kota Magelang ini memang semuanya siap kerja karena sudah ada license itu tadi ya Bu ya, sudah diakui kompetensinya. Sehingga jangan ragu, sekali lagi untuk sahabat Tidar, silakan untuk pendaftaran langsung aja gercep, apalagi untuk yang daftar di jam 10 sampai dengan jam 11 ini. WhatsApp-nya di 0812 2775 1357 ini bisa berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk dana pembangunan sekolah. Jadi langsung WhatsApp, kita bikin sibuk adminnya ya, biar nggak gabut aja admin di sekolah. WhatsApp-nya di 0812 2775 1357. Kita kembali lagi ke Bu Ratna, mungkin boleh dijelaskan lagi seperti apa mekanisme untuk bisa bergabung di SMK Muhammadiyah Kota Magelang, dibuka untuk berapa kelas tahun ini? Monggo prosedurnya sampai dengan persyaratan. Baik Mas Iqbal, jadi untuk pendaftarannya bisa datang langsung ke SMK Muhammadiyah Kota Magelang, letaknya di Jalan Tidar nomor 21. Jadi itu di Kompleks Perguruan Muhammadiyah, ada di seberang RSU Tidar. Masuk saja ke situ, ada ruang PPDB gitu ya, SPMB, langsung aja bisa daftar offline. Kalau mau daftar online juga bisa, langsung klik bit.ly/PPDB Skahima 2025, itu langsung daftar, ngikutin prosedur di situ. Kemudian bisa juga WA admin yang tadi nomornya sudah disebutkan Mas Iqbal. Nah setelah mendaftar itu nanti akan diminta wawancara. Kemudian ada medical check up-nya tuh simple, tes kesehatannya cuman ukur berat badan, tinggi badan dan sejenisnya gitu ya. Dan setelah itu nanti langsung tunggu pengumuman. Dan ini sahabat Tidar, kalau daftar di Skahima ini ada free seragam 3 setel gitu. Jadi ini kayaknya menggiurkan sekali ya, lumayan loh 3 setel gitu. Lumayan itu. Iya. Jadi silakan sahabat Tidar langsung. Ini ada tes juga nggak sih Bu selain tes kesehatan? Cukup wawancara aja. Wawancara aja, karena itu juga untuk mengetahui minat dan bakat. Betul ya kan? Ini juga ada mengumpulkan rapat semester terakhir ya. Jadi kita sudah tahu nilainya seperti apa. Berarti ini langsung ya, berarti mendaftar langsung masuk ke jurusan mana begitu, atau untuk ada tes penjurusannya? Iya, nanti ada pilihan gitu ya, terus ada tes. Jadi aman sahabat Tidar, nggak usah perlu takut untuk tesnya. Sekali lagi untuk pendaftaran WhatsApp-nya di 0812 2775 1357. Ini kita bacakan lagi sebelum kita ke lagu. Ini ada testimoni, karena mungkin dia dengar tadi ada testimoni rekannya gitu ya. Kita sudah putar. Ini ada Luna, alumni Skahima 2020 jurusan MPLB. Kalau dulu namanya OTKP. Sekarang kerja sebagai admin di Solo, senang belajar di Skahima karena didukung dengan guru-guru yang sangat profesional dan juga PKL ditempatkan di tempat yang nyaman. Setelah lulus banyak informasi lowongan pekerjaan, saya senang sekali belajar di Skahima. Good job Skahima, jaya jaya jaya. Wah, biasa sekali. Senang ya rasanya kalau guru dengar siswanya sudah sukses gitu ya. Gitu. Mungkin masih Luna boleh disapa Pak Karim dan juga Bu Ratna, atau mungkin Bu Ratna, Pak Karim masih ingat dengan Luna ini? Ini tahun berapa itu ya? 2020. Udah banyak ternyata kan, jadi lupa. Oke, yang lain silakan, pertanyaannya masih kita kumpulkan. Habis ini kita akan jawab semuanya pertanyaan dari sahabat Tidar.
Jadi jangan kemana-mana, Radio Talk Show bareng Skahima akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. Radionya generasi terpelajar. Sesi terakhir di Radio Talk Show bareng Skahima atau SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Iqbal masih ditemani pagi hari ini yang tampaknya sudah siap akan menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Ada Ibu Ratna Irawati selaku Wakahumas dan juga Ketenagaan. Masih semangat, Bu? Semangat dong Mas Iqbal. Pak Karim juga masih, Pak, bidang keagamaan. Masih dong. Oke, siap. Tarik nafas dulu. Karena ini langsung kita akan jawab pertanyaan dari sahabat Tidar yang sudah masuk. Tapi kita tinggal 8 menit lagi untuk sahabat Tidar bisa berkesempatan ngedapetin diskon dana pembangunan sekolah 50%. Hanya yang daftar di Skahima yang menghubungi lewat admin ya, bukan ke sini kirimnya di 0812 2775 1357. Langsung daftar sekarang. Kita tunggu 8 menit lagi sebelum nanti Bu Ratna akan tutup periode diskon 50%-nya ya. Langsung Bu Ratna dan juga Pak Karim, pertanyaan pertama dari Alfa. Ini pengen banget masuk jurusan akuntansi tapi nggak jago matematika. Apakah bisa cowok masuk akuntansi? Ini mungkin sama juga dengan pertanyaan tadi ada Muhammad di Mungkit, punya anak perempuan minat sekolah di SMK menghendaki jurusan otomotif. Apakah perempuan juga boleh daftar di jurusan otomotif? Jadi apakah ada jurusan berbasis gender di SMK Muhammadiyah Kota Magelang? Oke, sebenarnya jurusan itu bukan berdasarkan gender ya. Jadi misalnya tadi siapa Mas Alfa ya? Alfa sama Pak Muhammad putrinya. Oke, jadi cowok bisa masuk di jurusan akuntansi, perkantoran, pemasaran, apa sebenarnya nggak ada jurusan berdasarkan gender. Dan sedikit bercerita, jurusan ini ya teknik otomotif itu kan biasanya identiknya otomotif tuh pasti cowok gitu. Betul. Kan tapi justru guru kita tuh ada Bu Ika itu perempuan loh, itu malah istilahnya KKK, jadi ketua jurusannya itu malah perempuan loh itu. Dan Bu Ika tuh juga lulusan otomotif juga gitu. Dan ada juga siswa yang perempuan sekolah di Skahima di jurusan otomotif, dan banyak juga kok cowok yang sekolah di milih jurusannya akuntansi, perkantoran gitu. Dan tadi tanyanya nggak jago matematika tapi pengen akuntansi gitu ya, tenang aja, nanti kan jago matematika itu bukanlah syarat mutlak gitu ya. Jadi nggak ada tes masuk akuntansi gitu, nggak ada ya? Betul. Jadi justru kalau akuntansi itu yang kita tonjolkan itu malah Excel-nya, nanti jago Excel gitu. Apalagi sekarang kan Excel bisa ini ya, rumus segala macam ketemu deh gitu. Jadi nggak harus jago matematika kok buat masuk akuntansi. Kan semuanya udah ada di Excel. Ya kan? Ya tinggal masukin formulanya aja gitu. Ada lagi saya orang tua dari Kirana nanya dong, dengar-dengar biaya di Muhammadiyah itu mahal. Betul tidak ya? Boleh diberikan informasi terkait biaya? Terkait biaya, kalau tadi nominalnya sudah kami sebutkan di awal ya Mas Iqbal ya. Kemudian kalau masalah mahal atau murah itu kembali lagi pasti tiap orang anggapannya beda-beda. Akan tapi seberapapun itu untuk pendidikan itu kan istilahnya investasi ya Mas Iqbal ya. Jadi kita cukup menginvestasikan selama 3 tahun di SMK berapapun nominalnya. Kalau untuk kesuksesan anak, apalagi ini kan insya Allah nggak hanya sukses dunia aja ya. Kita kejarnya dunia akhirat. Itu investasi yang sangat worth it menurut kami ya. Jadi kalau mungkin kok mahal atau apa gitu, insya Allah apa yang dikeluarkan sesuai yang didapatkan gitu. Karena tadi didukung dengan fasilitas, ada BLK-nya juga. Kemudian bisa ke Jepang dengan dana talangan juga gitu. Jadi banyaklah ibaratnya worth it apa. Tapi nggak hanya Jepang juga ya Mas Iqbal. Dimana aja, Bu, ada Korea juga, Malaysia gitu. Jadi bisa keliling dunia juga karena ada kapal pesiar gitu ya. Nah, kapal pesiar itu lagi banyak buka di Thailand atau mana, jadi bisa keluar keliling dunia juga gitu. Tapi yang nggak pengen jauh dari orang tua, yang di dalam negeri juga banyak banget. Terkopi ya. Kemudian ini ada Arinda, jurusan SMK Muhammadiyah apa aja dan terkait diskon 50% ini syaratnya apa? Untuk jurusannya ada 6, tadi sudah disebutkan, ada desain komunikasi visual, teknik otomotif, farmasi, perkantoran, akuntansi, dan juga apa yang belum, pemasaran.
Nah, untuk diskon 50% itu sebenarnya nggak ada syaratnya, cuman berlaku di jam 10 sampai jam 11 hari ini. Di 4 menit lagi, yuk Betul. langsung. Jadi buruan aja WA admin Skahima biar dapat diskonnya 50%. Oke, Sherlyn, siswa kelas 9, mau nanya dong kalau udah lulus langsung kerja, mekanisme untuk dana tangan seperti apa? Oke, saya lagi ya Pak Karim ya. Oke, jadi untuk Skahima ini kan ada BKK-nya, Bursa Kerja Khususnya. Jadi kalau lulusan yang memang pengen langsung kerja, langsung aja daftar ke BKK, nanti langsung akan dikasih banyak pilihan. Kamu pengen kerja di mana, itu banyak banget pilihannya, tinggal milih. Nanti dibantu juga ngelamar kerjaannya. Kalau misalnya ada tesnya kayak apa Kraplin segala macam, kita bantu juga gitu sampai lolos gitu. Oke, terkopi ya. Ini Sherlyn, langsung hubungi Pak Karim aja atau Bu Ratna habis ini di sekolah ya. Kemudian ada lagi saya Alfa pengen masuk jurusan perkantoran. Cowok bisa masuk jurusan sudah tadi terjawab. L mau jadi konten kreator haruskah masuk di kafe? Jelas. Langsung saya dijawab ya. Bisa juga selain di kafe pemasaran juga nih pemasaran Mas juga Iqbal bisa. ya. Kan pemasaran diajarin ini ya buat konten kan zaman sekarang konten kreator kan jualan tuh ya. Klik ranjang gitu kan. Oh, nah, betul. itu pemasaran masuk. Apalagi ada pelatihan public speaking sebelumnya. Betul. Jelas cara jualannya juga makin bagus. Karina dari SMP 1 mau nanya dong, kalau sekolah di SMK Muhammadiyah, apakah harus jadi Muhammadiyah juga? Nah, ini pertanyaan umum nih. Pak Karim nih. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ini sebenarnya jawabannya panjang dan mungkin 1 semester sendiri. Tapi Pak berarti di tapi saya singkat saja jawabannya tidak harus. Memang kalau di SMK Muhammadiyah dikenalkan dengan apa itu Muhammadiyah, tentang pimpinan pusatnya, pimpinan wilayahnya, pimpinan daerahnya dan seterusnya itu, tapi tidak harus kemudian setelah lulus terus jadi orang Muhammadiyah, ya tidak. Jadi setelah pulang kembali ke masyarakatnya ya kembali ke seperti yang penting kan biasanya. Ilmu-ilmu tentang kemuhammadiyahan itu kan juga relevan dengan kemasyarakatan. Tenang aja ya. Ada lagi Theo mau nanya, apakah pengaruh nilai rapor di SMK Muhammadiyah akan mempengaruhi kelulusan siswa? Maksudnya kelulusan siswa di SMK-nya ya? Kemungkinan ini dia bilangnya gitu Bu. Theo dari Magelang mau nanya, apakah pengaruh nilai rapor di SMK Muhammadiyah akan mempengaruhi kelulusan siswa? Walaupun Theo tidak sekolah di sana, cuman Theo pengen info lebih lanjut, takutnya temen Theo pengen daftar ke sana. Gitu Bu jawabannya. Untuk nilai itu sebisa mungkin nilainya bagus gitu ya. Tapi kayaknya ganti peraturan ini berganti-ganti, dengar-dengar malah mulai besok itu mau ada ujian nasional lagi ya Mas Iqbal ya. Jadi kalau ujian nasional itu kan yang meluluskan itu bukan sekolah lagi ya. Jadi mungkin beda kebijakan, beda peraturan, nanti beda ganti lagi gitu. Tapi masa sih skillnya bagus, akademiknya jeblok? Nggak mungkin juga tampaknya. Kalau pengalaman teman-teman SMK zaman saya sekolah tuh dulu malah justru kita masih ujian nasional masih 6 bulan lagi udah kerja. Betul ya Bu ya? Sampai dengan sekarang berarti masih seperti itu. Kemarin apa istilahnya purnasiswa itu kan ada acara seremonial gitu, ada yang nggak berangkat udah berangkat kerja gitu. Yang lain anak-anak SMA coret-coret dia udah kerja gitu. Nggak sempat. Produktif gitu ya. Tuh, itu salah satu keuntungannya sahabat tidak. Ada lagi selamat siang Kak, kebetulan sedang mendengarkan radio dan tahu ada acara Talk Live. Saya alumni SMK Muhammadiyah jurusan akuntansi dan 2 tahun lalu mempercayakan anak saya mendaftar di SMK Muhammadiyah jurusan DKV. Alhamdulillah SMK Muhammadiyah Magelang dari tahun ke tahun memberikan perubahan yang luar biasa. Jadi tidak salah saya mendaftarkan anak saya di sekolah SMK Muhammadiyah Magelang. Terima kasih SMK Muhammadiyah Magelang itu. Pujian lagi. Ada lagi Nur, apakah bisa kerja di Jepang? Tolong dijelasin lagi, menarik. Oke, nggak hanya Jepang aja ya sahabat Tidar, jadi bisa Jepang, Korea dan keliling dunia gitu. Tinggal mau kerja di mana aja, tinggal hubungi BKK Skahima. Kebetulan ketua BKK-nya saya sendiri gitu. Bisa hubungi saya ataupun datang aja ke BKK Skahima, tanya-tanya, di situ banyak banget lowongan pekerjaan. Kamu pengen yang mana? Misalnya pengen ke Jepang aja, kita ada beberapa opsi gitu, tinggal milih yang mana gitu. Ini hanya untuk alumni ya. Betul. Oke, jadi silakan untuk yang sudah mungkin pengen upgrade lagi ya. Boleh langsung kontak Ibu Ratna di sini. Untuk para alumni panggilan yang sudah pengen banget upgrade lagi. Ini kayak cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi karena ini juga sudah kita tutup Ibu ya, sudah jam 11 siang. Oke, terima kasih. Untuk pendaftaran di diskon 50% DPS sudah officially
ditutup. Close. Ya kan. Sebelum kita pamit, mungkin Pak Karim, Ibu Ratna ada yang mau disampaikan? Sekali lagi ajakan untuk siswa-siswi putih biru yang sudah mau upgrade skillnya. Oke. Silakan. Supaya level up lagi, kita bisa bertransformasi skillnya. Jangan ragu lagi buat mendaftar di SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Jadi bagi kamu yang kelas 9 baru aja lulus, ataupun mungkin bapak ibu yang masih bingung putra putrinya mau disekolahkan di mana, jangan bingung lagi, jangan ragu lagi. Insya Allah sekolah kami Skahima akan mendidik dan mengantarkan putra putri panjenengan ke tidak hanya sukses dunia aja, tapi sukses dunia akhirat. Langsung saja hubungi admin ataupun datang ke SMK Muhammadiyah Kota Magelang di Jalan Tidar nomor 21 Kota Magelang di seberang RSU Tidar. Oke, dari Pak Karim mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, cukup ya. Sekali lagi untuk informasi lebih lengkap silakan sahabat Tidar bisa langsung WhatsApp aja untuk info lebih lengkapnya. Misalkan tadi, tapi ini udah nggak bisa dapat diskon 50% ya kalau sekarang ya. Iya. Ke 0812-2775-1357. Dan ingat-ingat sahabat Tidar, dari obrolan kita sejam ini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya SMK itu bukanlah pilihan kedua setelah SMA. Justru SMK atau sekolah menengah kejuruan bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kamu yang pengen banget memasuki dunia kerja dengan cepat, mengembangkan keterampilan praktis, membangun jiwa kewirausahaan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan dan persaingan di dunia kerja yang makin kompetitif. Jadi kalau sahabat Tidar pengen langsung terjun dalam dunia kerja atau punya keterampilan praktis yang siap pakai, sekolah menengah kejuruan utamanya SMK Muhammadiyah Kota Magelang merupakan pilihan jalur pendidikan yang tepat untuk masa depan yang cerah. Terima kasih Bu Ratna, Pak Karim atas hadiri di Radio Tidar. Terima kasih Mas Iqbal. Sering-sering main nih kayaknya nih ya kan. Sampai jumpa sahabat Tidar di Radio Talkshow selanjutnya. Untuk yang sudah dapat diskon 50% selamat. Yang belum silakan tadi nanya-nanyanya ke adminnya Skahima. Betul. Ya. Kalau gitu aku pamit. Abis ini ngantor akan segera Iqbal lanjutkan kembali. Saya Niswa Kutsina. Saya lulusan SMK Muhammadiyah Kota Magelang jurusan pemasaran. Saat ini saya menjalankan bisnis online yaitu produk hijab.